nanti ya nggak lama-lama ya materi yang saat ini. Saya masih ngebut nih ya, masih ngebut untuk koreksi. Jadi nanti habis materi saya minta latihan ya, latihan soal seperti yang materi yang kita pelajari. Udah nggak susah. Mana tadi sudah saya buka kalau nggak salah tadi. Share dulu. Udah muncul ya di depan ya, slide-nya ya. Slide dalam bentuk PDF. Sudah punya juga kan ya di LMS-nya ada nggak di masing-masing? LMS-nya AKL harusnya ada ya. Kalau apa modulnya ada kan? Ntar tinggal dibaca-baca aja. Ini enggak, insya Allah ini enggak terlalu susah kok. Ya kita lanjut aja ya. Kita pelajari akuntansi kantor pusat dan cabang ya. Nah ini kita lihat prosedur umumnya ya. Ya maksudnya apa sih? Review lah, preview. Dalam rangka meningkatkan penjualan, ya jadi tujuannya seperti ini. Tujuan kenapa perusahaan membentuk cabang gitu ya. Organisasi secara konstan berusaha memperluas area penjualan ya. Untuk meningkatkan omset, maka areanya juga diperluas kan gitu. Nah, biasanya apa yang dilakukan? Ya biasanya mereka akan membentuk entitas gitu ya. Apa namanya? Ya berupa cabang atau agen gitu kan. Penetapan pusat-pusat penjualan di beberapa wilayah dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemasaran. Ya, aktivitas pemasaran dapat dilakukan melalui kantor cabang gitu ya. Jadi bisa membentuk kantor cabang di lokasi-lokasi tersebut. Dengan arahan tentu saja ketika mereka membentuk cabang maka eh, arahannya dari pusatnya ya. Nah ini ada dua hal yang bisa dilakukan ya, membentuk agen dan cabang. Nah sekarang bedanya apa ya? Secara umum sih ya sama-sama seperti itu, tapi kalau secara umum itu kantor cabang itu lebih fleksibel sifatnya. Untuk beroperasinya juga mereka lebih fleksibel dibandingkan dengan agen. Nah, kita lihat di sini agen itu adalah unit yang menerima pesanan barang dan beroperasi di bawah pengawasan dari kantor pusat langsung. Kalau cabang itu adalah unit yang menjual barang yang dikuasainya. Jadi kalau dari definisi ini secara singkat, ya apa namanya? Kalau agen, mereka tugasnya hanya memasarkan, tidak bisa melakukan penjualan. Gitu ya. Cuma kalau kantor cabang, mereka bisa menjual, gitu ya. Nah kalau agen, ya namanya juga agen ya, seperti apa ya? Seperti makelar lah ya. Jadi mereka hanya mencari pelanggan. Sementara transaksinya kalau sudah deal mereka alihkan kepada kantor pusat. Ini umumnya seperti ini. Walaupun nanti dalam praktik ya itu bisa bergerak gitu ya. Apa namanya? Ternyata ada juga cabang kok nggak bisa jual. Yang jual adalah kantor pusat. Ya. Ada juga agen malah yang bisa jual kan gitu. Nah, sekarang kita lihat agen ya. Agen beroperasi sebagai unit penjual lokal dengan arahan dari kantor pusat. Nah, dia biasanya tidak memiliki persediaan ya, umumnya ya. Agen ini ya persediaannya itu atau inventornya itu adanya di pusat. Jadi dia ketika ada orang beli tinggal di calling ke pusatnya untuk dikirim barangnya. Jadi dia bawa apa? Dia bawa sampel biasanya. Nah, agen terus untuk melakukan operasional maka biaya operasinya di drop dari kantor pusat ya. Yang disebut sebagai di sini istilahnya modal kerja ya. Modal kerja itu biaya operasi. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ya, sistem infras biasanya diadopsi. Jadi nanti dalam pembukuan agen biasanya menggunakan ini
Impress fund ini kita ingat ketika dulu belajar kas kecil ya, dia memang mirip sekali ya. Ketika ada agen maka sistem impress yang digunakan sebagaimana kita pernah pelajari waktu akuntansi kas kecil. Kemudian berikutnya ini di sini kantor pusat yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembukuan dari penjualan, membuat tagihan ke pelanggan dan menerima pelunasan. Jadi seluruh seluruh tindakan accounting itu di pusat. Jadi agen hanya mencari konsumen aja. Nah, semua biaya operasi dipenuhi oleh kantor pusat. Sekarang kita lihat di sini ya. Intinya di sini, agen tidak menyelenggarakan pembukuan. Ya, jadi ketika ada agen atau ada soal perusahaan mempunyai agen, maka ketika ditanya jurnal lah transaksi di atas, berarti yang melakukan penjurnalan adalah si kantor pusat. Nah, agen hanya mencatat bukti-bukti secara ringkas dan mengumpulkan vouchernya dan lain sebagainya ya sebagai bukti adanya transaksi yang terjadi di dia gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini contohnya apa saja transaksi yang ada di agen dan bagaimana dicatatnya. Dan yang mencatat adalah si kantor pusat. Kita lihat di sini, tadi sudah disampaikan, ini biasanya sistem impress atau sistem dana tetap. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah nanti sistem impress itu artinya gini, ketika si kantor pusat ya melakukan dropping dana ya, maka dia akan membuat sebuah akun ya, sebuah akun yang mana akun tersebut cukup sekali dibentuk dan dengan saldo yang pada saat pertama kali dibentuk itu. Ya, jadi saldonya nggak berubah atau impress gitu ya. Terus kalau dana tersebut habis gimana ya? Sudah tinggal dia catat laporan dari si pemegang dana itu seperti apa, dibayar sesuai dengan penggunaannya. Artinya nanti saldo dana dari akun yang dibentuk itu jumlahnya akan selalu tetap. Ya, sistem impress. Walaupun nanti bisa diubah, tapi sistemnya seperti itu gitu ya. Nanti bisa berubah nggak bisa, cuma ya tetap akan seperti itu sistemnya. Cara bekerja dari akunnya akan seperti itu. Kita lihat di sini. Kantor pusat, contohnya di sini yang pertama mencairkan ya bukan mencairkan ya. Yang mencairkan itu si agen. Dia mengirimkan cek sejumlah dana yang telah ditentukan ya dan dikirimkan kepada agen ceknya. Maka si agen akan menerima dana tersebut ya, tapi yang melakukan penjurnalan adalah si pusat. Pusat akan mencatat working fund agen A contohnya ya, dana kerja ya untuk agen A ya, kreditnya kas. Jadi dia membuat sebuah akun baru ya yang mana saldonya akan sebesar 1.000 dan seterusnya dan tidak akan berubah. Walaupun dia akan dipakai. Ya, dia tidak berubah, tidak akan terpengaruh walaupun dipakai. Kenapa? Karena seperti ini. Karena ketika agen memakai kan tidak ada penjurnalan oleh si pusat. Ya, si pusat baru akan melakukan penjurnalan apabila si agen selesai memakai beberapa bagian dari dana tersebut, kemudian agen mengajukan revolving ya atau pengisian kembali. Ya. Misalkan gini, karena sudah menipis ya modal kerjanya ini yang working fund-nya ini agen mengajukan pengisian kembali sejumlah pengeluaran yang sudah dia lakukannya dengan mengirimkan juga bukti-bukti pengeluarannya. Maka kantor pusat akan mencatat penerimaan pertanggungjawaban atas penggunaan modal kerja dengan mencatat ya akan dicatat sebagai expenses. Ya, jadi macam-macam, misalkan ada advertising, ada utilities, ada electricity dan lain sebagainya. Berapa itu expense-nya, kreditnya kas. Ya, jadi kan uang ini kan dipakai dari working fund. Cuma apa? Ketika dia dipakai, ya, pemakaian uang ini dari working fund, tapi ketika uang ini dipakai tidak mengurangi akun working fund ini. Ya, artinya apa? Itulah impress fund. Ya, mirip seperti dengan PT Cash ya yang pernah kita pelajari. Jadi langsung habis jurnal ini langsung penuh lagi dana kerjanya atau modal kerja dari si agennya ini.
Nah, berikutnya, ini terkait dengan uang ya yang pertama. Kalau ngirim persediaan gimana? Misalkan ngirim sampel, ya maka si kantor pusat akan melakukan penjualan seperti ini. Contoh, jika kantor pusat mengirimkan aset non kas kepada agen, ya contohnya barang sampel ya, maka si kantor pusat akan bikin jurnal agensi sampel pada inventory sebesar 200 ya, agensi sampel pada inventory. Jadi dicatat dengan membuat akun baru. Yang penting teman-teman di sini sekarang sudah mengenali akun-akun yang tidak seperti biasanya kita pelajari ya. Ada working fund, ada agensi sampel dan lain sebagainya. Ya, ketika kita mempelajari akuntansi agen. Jadi inventorinya si pusat berkurang diganti dengan agensi sampel. Nah, berikutnya ya, apabila nih misalkan apabila yang berikutnya transaksi yang mungkin terjadi di agen. Apabila kantor pusat agen kan mencari pelanggan, kemudian kantor pusat setuju, oke, proses deal gitu ya, terus dikirim barangnya oleh kantor pusat. Nah, jurnalnya gimana? Jurnal yang akan dilakukan oleh pusat, bukan agen, adalah seperti biasa ya, jurnal penjualan seperti biasa. Maka dia akan jurnal account receivable pada sales ya, cuma dikasih tanda aja ya, agen A ya sebesar 1.200. Nah, kalau dia menggunakan metode perpetual, maka dia bikin jurnal COGS-nya ya. COGS pada inventory sebesar 800.000. Contohnya seperti ini. Nah, berikutnya apa lagi? Kalau pelanggan bayar gimana? Ya kalau pelanggan bayar sudah tinggal cash di debit, kreditnya adalah account receivable. Ya, ini yang berikutnya. Nah, sekarang jadi kalau kita pahami berarti aktivitas agen itu kalau dilihat dari jurnal ini kan cuma begitu aja dan jurnalnya hanya seperti ini aja ya. Paling kalau ada variasi ya biasa ya seperti apa? Seperti aktivitas bisnis entitas-entitas perdagangan ya yang pernah kita pelajari. Nah, kita belajar ini dulu. Nanti kita lihat apakah nanti ada variasi-variasi di soal-soal yang lain. Ya nanti ya, ini secara umum seperti ini dulu. Nah, kemudian di akhir periode nih ya, di akhir periode jika kantor pusat menyajikan transaksi agen seolah-olah merupakan transaksinya sendiri gitu ya. Jadi dia mau melakukan apa istilahnya ya, bukan transfer, bukan realokasi, tapi yang sudah transaksi agen ini akan dicatat oleh dia, walaupun sebenarnya sudah dia catat sendiri ya. Ya kita lihat di sini ya, maka akun-akun transaksi agen akan ditutup ke dalam ikhtisar laba rugi. Ya, jadi kita lihat di sini di akhir tahun ini gampangnya gini. Di akhir tahun nanti apa yang harus dilakukan oleh kantor pusat terkait dengan transaksi yang sudah dilakukan oleh agen-agennya. Ya, dia tinggal tutup saja gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi dari transaksi yang sudah terjadi kan dia ada penjualan agen dan ada expense yang dibayarkan atau yang dinikmati ya yang terjadi di agen. Penjualan di agen A dan expense yang terjadi di agen A kan harus dia pisahkan supaya dia mengetahui agen A sama agen B sama agen C misalkan dia ingin membandingkan lebih efektif yang mana. Jadi cost accounting kalau nggak salah ada ya, jadi ada saya lupa tuh bagian mana ya. Jadi kalau cost accounting kan salah satu fungsinya adalah melakukan evaluasi ya. Evaluasi terkait dengan kinerja agen ya atau kinerja cabang dari sebuah perusahaan. Jadi dia bisa membandingkan. Nah, ini juga fungsi seperti itu juga. Nah, oke, kembali ke sini. Jadi dia harus tutup nih si perusahaan ini. Sales yang dilakukan oleh si agen A. Sales pada income agen A. Sales pada income agen A. Pengen tahu nih berapakah eh, income netnya yang diperoleh dari agen A. Maka di sini salesnya tadi berapa? 1.200 ini ya. 1.200 sales agen A-nya di debit dari 1.200 dijadikan atau dibentuk akun sementara income atau biasanya kita income summary tapi agen A gitu ya. Tapi ini nggak pakai summary karena dia takut apa ya. Kalau saya sih nggak masalah income summary agen A gitu ya. Karena takut dispute dengan income summary-nya dia sendiri gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kemudian dia tutup biaya-biayanya. Tadi apa? COGS 800 ini ya. Dan apa? Expenses agen A sebesar 200 nih. Mana dia? Yang 200 ya.
expenses 200. Maka dia tutup 1000 ya. Ini yang terjadi di agen A aja ya, yang terjadi expense yang terjadi di agen A. Kemudian selisih income ini dia tutup ya sebesar 200, dia kemudian transfer ke dalam income summary-nya si pusat sendiri ya sebesar 200. Nah, sekarang kita lihat oke ya, tadi kan kita ada transaksi ini nih, sampel ini kan, pengiriman sampel. Ini biayanya siapa? Ya, ini expense-nya siapa? Nah, di sini kan belum kita tutup kan? Kenapa? Karena dia sebenarnya biaya ini bukan merupakan biaya yang merupakan tanggungannya si agen A. Dia biayanya si kantor pusat sendiri, maka dia kita tinggal ganti saja ya. Kalau misalkan jika pada akhir periode masih terdapat barang sampel yang belum habis terpakai, maka kantor pusat membuat penyesuaian sebagai berikut. Ini nggak jelas ya. Yang belum terpakai berapa ya. Jadi kalau kita lihat advertising expense 50, agensi sampel sebesar 50, yang belum terpakai berarti sebesar apa? Tadi kan agensi sampelnya sebesar 200. Berarti sisanya yang belum terpakai sebesar 150. Ini yang terpakai berarti. Makanya dia menjadi expense ya. Jadi masih ada samples yang merupakan inventory ya, dalam tanda kutip inventory si pusat yang terdapat di agen A, nilainya sebesar 150. Yang 50 sudah terpakai. Tapi dia tidak merupakan bagian dari expense yang menjadi menjadi bebannya si agen A. Dia menjadi bebannya si kantor pusat. Oke, sudah selesai akuntansi untuk agen ya. Simple ya, mudah ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah ya di sini ya. Memang nggak ada masalah sih sebenarnya ya. Lupakanlah yang lalu ya, kita melangkah ke depan ya. Kemudian kita beralih ke materi berikutnya ya, yaitu akuntansi kantor cabang ya. Ini sedikit gambaran ya kantor cabang. Meskipun kantor cabang beroperasi sebagai unit bisnis yang terpisah, ya, kantor cabang tetap menjadi subjek yang dikendalikan oleh kantor pusat. Nah, otonominya atau hak dan kewajiban dari kantor cabang itu akan ditentukan oleh kantor pusat. Makanya nanti bisa kok kantor cabang mirip agen, ya bisa aja seperti itu ya. Karena kan sebenarnya yang berhak untuk menentukan kamu si cabang ya, kamu boleh gini dan gini adalah si kantor pusat ya. Jadi bisa aja kantor pusat seperti agen gitu ya, karena yang memang dimiliki oleh si pusat secara utuh gitu ya. Dan kebijakan dan prosedur umum ditetapkan oleh kantor pusat dan biasanya diterapkan untuk seluruh cabang. Ini biasanya ini berarti mungkin nanti ada yang berbeda gitu ya. Manajer cabang biasanya diberikan kewenangan terkait dengan pengelolaan dan pengambilan keputusan yang menyangkut teknis ya, teknis operasional cabang. Kas dan barang dagang kantor cabang serta aset lainnya disuplai dari kantor pusat, namun kantor cabang juga dapat membeli ya secara mandiri ya barang dagangan dari orang lain. Nah, jika kebutuhan yang diperoleh dari pusat tidak memenuhi. Nah, ini ya dalam kasus tertentu nanti dia seperti apa? Seperti agennya. Kantor pusat yang memiliki kewenangan dalam penerimaan dan penyelenggarakan atau cabang dengan menyetorkan hasil penjualan ke rekening kantor pusat di bank dan menentukan modal kerja. Jadi dalam kasus tertentu bisa terjadi seperti ini, ya, seperti agen. Nah, sekarang kita lihat nanti dalam praktiknya ya, akuntansi kantor cabang itu bisa dalam praktik ya bisa terdiri dari 3 jenis ya atau 3 hal yang bisa dilakukan oleh si pemilik perusahaan ya. Mereka boleh memilih ini. Jadi bisa saja nanti setiap transaksi yang terjadi ya di mana di cabang tentu saja dicatat oleh kantor pusat. Ya setiap transaksi yang terjadi dicatat oleh kantor pusat. Jadi seperti agen. Kemudian yang berikutnya yang kedua, kejadiannya bisa saja nanti yang mencatat setiap transaksi yang terjadi itu adalah si pusat dan si agen dan si cabang ya, sorry ya. Si pusat dan si cabang atau branch.
Nah, kemudian bisa saja yang terjadi, transaksi yang terjadi yang mencatat hanya cabang saja. Nah, kita nanti akan membahas nomor 2 nih, bagaimana apabila ya semua transaksi yang terjadi di cabang dicatat oleh pusat maupun dicatat oleh cabang ya. Transaksi yang terkait dengan cabang itu ya. Maka yang mencatat nanti siapa? Dua-duanya yang akan kita pelajari. Nah, kita lihat di sini kita lihat ya, ini ada akun yang mesti teman-teman pahami ya. Jadi kan kita akan membukukan pada apa namanya? Pembukuan sistem akuntansi kantor cabang dengan pembukuan pada kantor cabang ya, kantor cabang dan pusat maksudnya seperti itu. Jadi pusatnya juga akan mencatat gitu ya. Nah, kita lihat nanti ya di sini ada cabang, maksudnya adalah pembukuan yang dilakukan oleh cabang, kemudian kantor pusat adalah pembukuan yang akan dilakukan oleh kantor pusat apabila ada transaksi yang terjadi. Ya, yang terjadi yang terkait dengan cabang tersebut. Nah, cabang akan menggunakan akun home office ya yang setara dengan akun modal kerja. Jadi home office itu seperti bukan modal kerja, seperti ekuitas ya, seperti capital. Nah, kalau masih ingat dulu belajar tentang perusahaan perorangan, ya modalnya perusahaan tersebut adalah capital. Jadi home office itu sebagai kurang lebihnya ya capital tuan A atau capital siapa gitu ya. Ekuitasnya si perusahaan tersebut yang menunjukkan jumlah modal yang dimiliki oleh pemilik perusahaan tersebut. Nah, kalau cabang ketika dia memunculkan akun home office artinya jumlah jumlah modalnya pusat pada cabang itu dinyatakan dalam saldo dari akun home office atau kantor pusat. Nah, ini digunakan oleh cabang ya, akun ini. Nah, dia gunakan untuk apa? Untuk mencatat kas, barang, dan jasa yang diterima atau yang dikeluarkan. Ya, sama saja. Kalau memang ada kas yang diambil oleh kantor pusat, maka dia juga akan digunakan. Jadi berkurang dan bertambah ya akibat transaksi peningkatan ekuitas dan pengurangannya juga. Nah, sementara di bagian kantor pusat ya, kantor pusat akan menggunakan akun branch ya, branch. Ya, jadi kalau dia misalkan ada transaksi pusat yang terkait dengan cabang tertentu, maka dia akan menggunakan akun branch atau bisa jadi investment in branch. Jadi gini, home office ini kan pusat ya, ini cabang. Nah, di cabang akan ada home office HO ya, di bagian ekuitas di sini. Nah, sementara di bukunya kantor pusat dia akan mempunyai akun branch. Di bagian apa? Di bagian aset. Karena dia disetarakan dengan investment in brand atau investment atau investasi. Ya. Gunanya apa? Untuk mencatat semua pengeluaran yang dikirim ke kantor cabang atau sebaliknya ya, untuk mencatat semua penerimaan yang diperoleh dari cabang ya. Kalau pengeluaran ke cabang berarti asetnya naik, nilai investasinya naik. Kalau dia mengambil sesuatu dari cabang, maka nilai investasinya berkurang atau akun branch-nya itu akan berkurang ya. Nah, dengan demikian apa kesimpulannya antara branch ini dengan home office ini merupakan akun yang mempunyai sifat resiprokal ya. Dia mempunyai sifat resiprokal. Dan nanti kalau ini digabungkan, ya maka dia harus dihilangkan, gitu ya. Kan masing-masing membuat laporan keuangan. Oh, masih ada penggabungan laporan keuangan? Iya, tapi nggak sesulit konsolidasi ya. Terang aja ya, di sini mudah kok. Kita lihat di sini contohnya ya, contoh transaksi-transaksi yang mungkin terjadi antara home office dan branch ya. Contohnya apa? Yang pertama, misalkan ketika membentuk sebuah branch ya, ada sebuah kantor pusat yang mengirimkan uang sebesar 1.000 ya kepada cabangnya. Maka dari transaksi ini kan pusat melakukan transaksi catat. Kantor pusat akan mencatat. Si branch melakukan transaksi juga kan dia menerima uang, maka dia akan mencatat. Nah, kantor pusat yang mengirimkan, saya mulai dari bawah akan mencatat akun branch atau investment in brand gitu ya. Jadi semacam seperti investasi sebesar 1.000, kemudian kreditnya cash sebesar 1.000 sesuai dengan transaksinya.
Nah, ketika branch menerima, maka dia catat cash-nya sebesar 1.000, maka dia catat cash ini dari mana? Dari home office. Artinya capitalnya home office akan bertambah sebesar 1.000 juga gitu ya. Ketika transaksi pengiriman uang. Nah, berikutnya kalau transaksi pengambilan uang ya atau sebaliknya apa maksudnya si kantor cabang mengembalikan menyetorkan uang atau bisa juga si kantor pusat mengambil uang ya terserah. Pokoknya alurnya adalah dari cabang ke pusat duitnya ya. Kantor cabang menyetorkan uang sebesar 500 ke kantor pusat. Tinggal balik jurnal yang tadi ya. Yang tadi dibalik home office sebesar 500, kemudian cash-nya sebesar 500 di cabang. Kemudian di pusat akan mencatat cash-nya bertambah sebesar 500, kemudian branch-nya dia kurangi sebesar 500 ya. Mudah ya. Ini transaksi terkait dengan kas ya bolak-balik ya kayak begini aja ya, nggak akan variasinya seperti apa kayaknya nggak ada gitu ya. Nah, berikutnya ya, selain transfer uang ya, ngirim atau narik duit ya dari cabang. Nah, bisa juga nanti hubungan antara pusat dan cabang adalah terkait dengan perpindahan barang dagangan ya atau inventory. Ya, jadi kita belajar tadi ya pertama transaksi antara pusat dan cabang terkait dengan uang, yang berikutnya transaksi terkait dengan inventory gitu ya. Nah, kita baca dulu sebentar di sini. Ketika pusat mengirimkan barang dagang ke cabang, maka pusat akan mendebet akun branch. Ya seperti uang tadi ya, uang dikirim ke kantor cabang, dia debet akun branch gitu ya. Ketika dia mengirim inventory, debetnya apa? Branch juga. Artinya apa? Dia sedang menanamkan modal. Kurang lebih seperti itu ya perumpamaannya ya. Tapi yang ditanamkan apa? Yang ditanamkan berupa inventory gitu ya. Nah, dan tapi kreditnya bukan inventory ya. Kreditnya adalah shipment to branch. Ini akun sementara nih. Ini yang merupakan inventory yang di pusat yang akan berkurang oleh shipment to branch. Nah, jadi nanti si pusat, ini kita berbicara pusat ya. Saat ngirim kan dia catat kredit sebagai shipment to branch ya. Nah, terus nanti shipment to branch ini fungsinya sebagai apa? Dia kan sebenarnya inventory wujudnya. Nanti di akhir periode tentu saja dia harus melihat apakah inventory dia di cabang itu masih tinggal seberapa ya, maka sisanya itu akan akan dikurangkan ya terhadap saldo barang yang tersedia untuk dijual gitu ya. Jadi dia akan dikurangkan sebagai bagian dari barang yang tersedia untuk dijual di kantor pusat. Karena dia merupakan inventornya si brand gitu ya. Jadi inventory branch nanti dia tapi nanti akan naik juga dikonsolidasikan dia menjadi satu menjadi inventorinya mereka juga semuanya. Pada akhir periode saldo shipment to branch ya akan dikurangkan terhadap saldo barang yang tersedia untuk dijual. Kenapa? Karena dia posisinya ada di cabang, bukan merupakan inventorinya lagi. Ya. Sebaliknya ya, ini kan sama ya kasusnya ya. Tapi kita lihat dari sisi kantor cabang. Ketika cabang menerima inventory atau barang dagangan dari pusat, maka dia akan mendebet shipment from home office, ya. Nah, dan kreditnya adalah akun home office. Nah, kemudian pada akhir periode dia akan melakukan apa ya istilahnya menghitung berapakah good if available for sale gitu ya. Di akhir periode kan dia harus menghitung berapakah barang yang tersedia untuk dijual. Nah, barang yang tersedia untuk dijual itu merupakan gabungan dari shipment from HO atau home office ditambahkan dengan inventory yang dia beli secara mandiri dari pihak luar ditambah dengan persediaan awal. Ya itu jadi seperti itu ya. Karena ini hanya berbicara masalah atau terkait dari mana atau kemana inventorinya itu dilarikan. Karena kan akunnya berbeda. Ya, kalau dulu kalau nggak punya cabang ya inventory aja gitu kan. Nah ini kan karena dia punya cabang, ketika inventory yang dikirim ke cabang sebenarnya kan masih inventory gitu ya. Di cabang pun masih inventory, tapi dia ganti namanya menjadi shipment to brand oleh si kantor pusat. Nah, bagi si cabang ketika dia memperoleh inventory kan sebenarnya namanya inventory nama akunnya, tapi dia bedakan namanya menjadi apa? Shipment from home office. Wujudnya apa? Inventory.
Nanti dia juga bisa membeli barang yang sama dari pihak luar yang dia namakan inventory. Jadi nanti ketika di akhir periode itu digabungin jadi satu gitu ya, disamain gitu. Nah, kita lihat di sini contohnya ya, kantor pusat mengirimkan barang dagangan sebesar 120 kepada cabang. Maka ya kita lihat dari pusat dulu, pusat akan mencatat brands pada shipment to brand sebesar 120. Ya, coba teman-teman di sini ya memahami logika dari akunnya ya. Jadi ketika dia mengirim barang si pusat, catatnya brands atau investment in brands ya bertambah sebesar nilai inventorinya, tapi inventorinya tidak dikreditkan atau tidak dikurangkan. Cuma dia kasih nama sementara menjadi shipment to brand. Ya, wujudnya apa? Inventory. Nah, kemudian cabang akan mencatat shipment from home office, bertambah inventorinya, tapi sekali lagi namanya adalah shipment from home office. Ini untuk melakukan pembedaan inventory itu berasal dari mana, ya, atau dialihkan kepada siapa kan kayak gitu. Kreditnya adalah home office, artinya kredit ini menunjukkan modalnya home office, ya, di bukunya kantor pusat itu bertambah sebesar nilai inventory yang diterima ya oleh si cabang 120. Nah, ini ya pengiriman transfer inventory. Nah, kemudian berikutnya ya, ini apa namanya? Ketika transaksi yang berbentuk transfer barang dagangan dari pusat ke cabang. Yang berikutnya misalkan apa? Yang berikutnya adalah transaksi yang terjadi di cabang. Ya, transaksi yang terjadi di cabang murni, tidak melibatkan kantor pusat. Contohnya apa? Contohnya adalah si cabang membayar beban-beban sebagai berikut nih ya. Ini ada apa? Gaji dan komisi, beban sewa, sama rupa-rupa. Ya, maka kalau ada transaksi seperti ini, yang melakukan pembukuan atau jurnal hanya cabang aja. Ya, kantor pusat nggak melakukan pembukuan. Ya, nanti dia taunya di akhir periode cabang melakukan pelaporan income-nya berapa, ya itu di situ nanti dia akan melakukan apa namanya pembukuan digabungin dengan dia ya. Di sini dia nggak melakukan, si pusat tidak melakukan pembukuan. Nah, ini jurnalnya gimana? Jurnalnya di cabang saja ya. Ingat ya teman-teman, di cabang saja yaitu seluruh expense, salaries, rent expense dan miscellaneous ya. Expense totalnya seperti sini 400, 200 dan 150, kreditnya cash sebesar 750. Ya, ini ketika ada expense yang dibayarkan oleh cabang secara mandiri. Bisa nggak Pak nanti dalam praktiknya gitu ya, cabang sebenarnya melakukan atau ya cabang melakukan bukan pembayaran tapi dia menikmati memanfaatkan sebuah biaya ya, misalkan apa, listrik, dia pakai listrik nih tapi ternyata listrik itu dibayarkan oleh si kantor pusat, bisa nggak? Atau misalkan si cabang melakukan apa namanya periklanan di wilayahnya ya terkait dengan produk yang akan dia jual, tetapi biaya itu dibayarkan oleh si kantor pusat. Kalau yang ini barusan kan adalah yang bayar si cabang sendiri nih. Bisa nggak nanti kalau seperti itu? Jawabannya adalah BISA ya, bisa gitu. Nah, contohnya seperti ini. Jika beban operasional cabang menjadi tanggungan kantor pusat, yang bayar kantor pusat. Ya, ya contohnya misalkan ini macam-macam ya, ada pajak, ada iklan, contohnya di sini ya, maka pembayaran beban ini akan dicatat di kantor pusat juga. Ya, kantor pusat akan mencatat. Ya, seperti apa sih kalau gini? Berarti kan seperti kantor pusat mengirimkan apa? Inventory gitu ya. Mengirimkan aset tapi pengiriman itu yang menikmati adalah si kantor cabang. Nah, nanti bagaimana jurnal yang akan dilakukan oleh cabang dan bagaimana jurnal yang akan dilakukan oleh kantor pusat? Jawabannya seperti ini. Langsung di bawah aja ya, di atas bisa dibaca sendiri. Ini contohnya ya. Jadi misalkan ya beban-beban ini ada asuransi, ada pajak, ada iklan 150 dan 150. Ini beban yang terjadi di cabang, tapi yang bayarin si kantor pusat ya, yang bayar ya. Maka si kantor pusat kan nantinya akan bikin jurnal gimana? Apa? Insurance expense, kemudian tax expense sama apa namanya? Advertising expense itu kan ya. Kreditnya apa? Cash gitu ya, seperti itu. Ya, nanti apa namanya? Jurnal ini akan dicatat atau akan
dicatat oleh kantor pusat pada cash ya, tapi nanti dia akan dialihkan ya. Expense tersebut akan dialihkan menjadi apa? Menjadi apa namanya? Ini branch ya, akan dialihkan menjadi branch oleh kantor pusat. Ini tahapan yang kedua ya jurnal ini ya. Ketika dia melakukan pemberitahuan kepada cabang, biaya ini udah gue bayarin kata kantor pusat. Maka dia akan bikin jurnal kantor pusat branch. Ini 300 ya jumlahnya ya. Branch, prepaid insurance, misalkan masih prepaid ya pembayarannya yang tadi. Kemudian taxes payable, ya tadi mungkin taxes payable-nya dibayarkan ya. Tadi kan terhutang, kemudian dibayarin. Jadi tax payable di debit pada cash. Nah, sekarang dikredit, dihapuskan dia gitu ya. Jadi taxes payable sebesar 50, kemudian advertising expense sebesar 150. Intinya ini dihapus. Dia menghapuskan akun ini ya menjadi apa namanya? Menjadi akun branch atau menjadi penyertaan modal si home office terhadap pusat atau investment in branch-nya bertambah. Nah, sementara di kantor cabang akan membebankan biaya ini ya. Insurance expense di debit, taxes, expense dan advertising sebesar ini semua kreditnya home office. Gitu ya. Ini kalau kejadiannya adalah biaya yang terjadi atau yang merupakan bebannya atau yang terjadi di cabang tapi ditanggung oleh si kantor pusat. Jadi sebagai ya gampangnya sebagai penambah nilai investasi kantor pusat di cabang. Nah, lanjutnya ya. Ya ini tadi ada berapa macam? Jadi yang pertama apa? Transfer cash, yang kedua transfer apa namanya? Transfer inventory, yang ketiga adalah pembayaran beban yang dilakukan oleh beban yang ada di cabang tapi dibayarkan oleh cabang. Yang keempat ini beban yang terjadi di cabang tapi dibayarkan oleh kantor pusat ya atau menjadi tanggungannya kantor pusat. Nah, yang berikutnya kita lihat di sini. Bagaimana kalau ada penjualan yang terjadi di cabang ya dan penjualan tersebut murni dikelola oleh cabang. Ya berarti kalau seperti ini seperti atau analoginya seperti apa? Seperti expense yang terjadi di cabang dan expense tersebut dibayar oleh cabang gitu ya. Analoginya atau perumpamaannya kayak gitu. Maka jurnal yang dilakukan ya kalau ada kasus ini adalah hanya di cabang saja. Contohnya misalkan cabang menjual barang dagangan secara kredit sebesar 2.000. Nah, kemudian cabang menerima pelunasannya. Berarti yang bikin jurnal cabang aja karena yang menjual dia uangnya juga dia yang terima ya, bukan kantor pusat yang terima. Maka account receivable sebesar ketika jual pada sales. Nah, ketika dia terima cash pada account receivable sebesar 2.000. Gitu ya. Nah, ini yang berikutnya. Jadi sudah 5 transaksi ya yang terjadi di kantor cabang. Nah, berikutnya. Nah, bagaimana kalau harus udah terbelakangan ya. Tadi penjualan. Yang keempat, yang kelima sekarang ya. Atau yang keenam, saya lupa ya. Ya sudahlah, yang berapa. Yang penting kita bisa memahami kalau seluruh transaksi terjadi di dalam akuntansi atau siklus akuntansi kantor cabang itu seperti apa, treatment accounting-nya kita sudah tahu. Yang berikutnya, kalau aset tetap gimana? Ya, di cabang kan ada aset tetap, ya kan? Nah, kalau aset tetap, ya, pembelian aset tetap ini secara aturannya ya dicatat di buku kantor pusat. Ya, prosedurnya ini diikuti dengan penerapan kebijakan penyusunan yang seragam untuk sekelompok aset, apakah dia itu dipakai oleh cabang atau dipakai oleh pusat, ya. Nah, kalau misalkan gini, aset tetap dibeli oleh kantor pusat, tapi dia aset itu akan dipakai oleh cabang. Maka yang melakukan penjurnalan cukup si kantor pusat dalam konteks ketika membelinya, gitu ya. Jadi kantor pusat membeli peralatan 3.000 dan mengirimkannya kepada cabang. Maka dicatat equipment pada cash sebesar 3.000. Nah, kalau dia misalkan 10 tahun, berarti ada apa? Depresiasi sebesar 300 ya sebulan. Nah, ketika peralatan tersebut dikirim ke cabang tidak ada pencatatan di cabang ya. Nah, tapi ketika depresiasi maka akan dicatat oleh keduanya ya. Depresiasi sebesar 300 tadi yang kita ilustrasikan di atas. Maka cabang akan mencatat depreciation expense. Jadi expense itu dicatat di cabang, kreditnya home office.
Di pusat akan mencatat brands ya. Jadi brands ini sebagai penambah nilai investasinya, kreditnya accumulated depreciation. Ya, jadi ini ada dua akun yang apa? Ya tadi yang sifatnya resiprokal, sebetulnya kan depreciation pada accumulated, cuma karena ada di dua entitas maka tinggal dia pecah aja gitu ya. Masing-masing itu akan menggunakan akun yang sifatnya resiprokal ya, si cabang dan kantor pusat. Nah, sekarang kita lihat pembelian aset tetap bisa nggak dilakukan oleh kantor cabang, ya bisa atau tidak ya bisa. Tapi yang mencatat si aset tetap si kantor pusat, gitu ya. Cuma karena si cabang membeli aset, dia juga akan mencatat transaksi tersebut, tapi dia tidak mencatatnya sebagai aset tetap. Dia mencatatnya sebagai apa? Sebagai pengurang nilai ekuitasnya si home office. Maka home office-nya akan dia lakukan pendebetan di sini. Contohnya ya, pembelian ya, cabang membeli tanah seharga 2.000 cabang ya secara tunai. Dia membeli tanah buat dia pakai, buat si yang pakai si cabang. Maka tanah tersebut akan juga dibukukan oleh kantor pusat. Karena apa? Karena tadi ya aturannya seluruh aset dicatat di pusat. Ya. Tapi si cabang kan juga mencatat karena dia melakukan pembelian. Maka si cabang akan mencatat home office bukan land ya sebesar 2.000, cash-nya sebesar 2.000. Nah, kemudian si pusat ketika tahu ada pembelian tanah oleh cabang yang dipakai oleh cabang, dia catat land 2.000, brand sebesar 2.000. Ya, jadi terkait dengan aset bisa saja yang membeli, kesimpulannya yang membeli adalah si pusat atau yang membeli si cabang, walaupun aset tersebut dipakai oleh cabang. Intinya apa? Aset tersebut akan dicatat di kantor pusat, asetnya ya. Namun depresiasinya dicatat oleh cabang dan oleh kantor pusat. Ya. Nah ini yang tadi yang tadi mau saya sampaikan. Tadi kan ada jurnal apa barang dagangan yang diperoleh dari kantor pusat. Nanti apakah bisa si cabang memperoleh inventory dari luar? Ya bisa, ya. Jika di sini contohnya cabang membeli barang dagangan dari pihak luar seharga 350, maka kalau seperti ini yang terjadi, jurnalnya hanya dilakukan di cabang saja. Ya, tidak ada di kantor pusat. Kalau inventorinya cabang diperoleh dari pusat, maka dua-duanya menjurnal. Nah, kita kembali ke sini. Maka jurnalnya seperti apa? Langsung ini seperti jurnal pembelian biasa, purchase pada cash atau account payable sebesar 350. Ya, seperti yang tadi ya, apa analoginya? Ketika expense apa? Ketika expense bisa dibayar mandiri oleh cabang atau bisa dibayarkan oleh kantor pusat. Expense-nya yang ada di cabang. Ketika dia memperoleh inventory, ya inventory bisa diperoleh oleh dari kantor pusat atau juga si cabang bisa memperoleh inventory dari vendor luar ya atau pihak luar. Itu juga bisa. Tinggal nanti kita ini dari mana kita tahu jurnalnya kayak gini loh, kayak gitu ya. Yang penting seperti itu. Nah, sekarang kita lihat setelah akhir periode ya, nanti kan mereka akan bikin laporan masing-masing. Kita di sini concern kepada laporan keuangannya si cabang aja ya. Kita concern ke laporan keuangan si cabang. Kita lihat di sini, ketika cabang melaporkan laba periode tahun itu, maka kantor pusat akan mendebet akun brand dan mengkredit brand income. Jadi kalau kita baca apa sih itu? Nah, kita lihat nanti di dalam ilustrasi jurnalnya. Oh, seperti ini ternyata gitu ya. Kemudian pada akhir periode, cabang itu akan menutup semua akun-akunnya. Ya, seperti lazimnya siklus akuntansi secara umum. Jadi dia akan meng-closing seluruh akun-akun dia di cabang. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di akhir periode ini di cabang ya. Dia akan melakukan apa di sini namanya? Closing entry ya terhadap akun-akun yang terjadi di cabang. Ya. Kita lihat di sini ada income summary 1,7 1.700. Ya ini ya. Ayahnya Pak ya. 1.700, kemudian apalagi ada expenses sebesar 1.350, ada purchase sebesar 350 gitu ya. Kemudian berikutnya salesnya dia tutup, dia dapat sebesar ya 2.000. Kemudian income summary-nya di cabang akan dikredit sebesar 2.000.
2000. Nah, terus dia akan bikin ini dari yang merahnya, perhatikan yang merah saja ya. Dari ini dia akan membuat penutupan dari income summary-nya sebesar 300, kemudian kreditnya dia tambahkan modalnya si pusat sebesar 300 ya, dia kreditkan atau dia tambahkan. Ini kan layaknya apa? Jurnal penutupan seperti biasa. Nah, sekarang kita tracing nih, angka-angka ini dari mana ya, gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, dari atas ya. Kembali ke atas. Income summary ini kan 1.700 merupakan jumlah antara expense dengan purchase ya. Nah, di sini kita lihat 1.350 nih dari mana? Kita lihat ya, expense-nya apa saja yang terjadi di kantor cabang tadi. Kita ke atas ya. Expense yang pertama itu apa? Ini ya. Nah, ini kan cabang. Coba perhatikan. Cabang melakukan penjurnalan seperti ini. Ada expense, totali berapa di sini? 4 tambah 2 tambah 150. 750 ya. 750 expense yang pertama, salaries, rent expense, miscellaneous ya. Kemudian expense yang kedua. Kita lihat di bagian cabang. Oh, ini dia. Ini ya, expense yang kedua. Oleh cabang. Cabang mencatat expense ini. Expense yang kedua adalah expense yang dibayarkan oleh kantor pusat. Tapi dia tetap merupakan expense-nya si cabang ya, walaupun yang bayarin kantor pusat. Ya, jumlahnya berapa di sini? 300 ya, 100 tambah 50 tambah 150. Jadi sudah ketemu ini ya, 750 ditambahkan dengan 300. Berarti berapa? 1.150 ya. Oh, atau 1.050 ya, 1.050. Terus ada lagi enggak? Kita lihat. Kita lihat apakah ada lagi expense-nya terjadi. Kok enggak ada? Ada enggak coba? Oh, ini ada. Oke, ini ya, depreciation. Cabang melakukan penjurnalan depreciation expense. Tadi berapa? 750 tambah 300 tambah 300. Maka totali sebesar 1.350. Ini yang ditutup oleh kantor cabang dengan jurnal ini ya, di kredit expense-nya sebesar 1.350. Kemudian purchase yang dilakukan oleh cabang sendiri ini ya, sebesar ini 350 purchase-nya. Oke, sudah ditutup seluruh expense dan purchase. Kemudian kita menutup apa? Sales. Salesnya berapa? Tadi ya cuma satu. Sales yang dilakukan oleh kantor cabang, mana tadi ya? Ini ya, salesnya ya. Sudah, salesnya tutup saja sebesar 2.000. Sehingga dari closing entry yang dilakukan oleh cabang ini, dia akan menghasilkan income summary ya. Sisanya saldo di sebelah debit ya sebesar 300, yang mana dia akan dia tutup juga, di debit juga sebesar 300 dan dialihkan kepada home office. Nah, ketika mengetahui ini, kantor pusat akan bikin jurnal penambahan nilai branch-nya sebesar 300 dan akan dicatat sebagai branch income. Sementara branch income-nya nanti akan ditutup oleh kantor pusat ke income summary ya, seperti ini. Ya, ini kan seperti siklus akuntansi biasa, cuma memang ada variasi di cabang ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini sebelum ke yang lain ya berikutnya? Ini siklus biasa ya di cabang dan di pusat. Kalau nggak ada kita lanjutin ya. Kalau di cabang Anda nggak adjustment ya, ada di sini jawabannya. Jurnal penyesuaian ya, jurnal penyesuaian. Adjustment tadi kan gini, adjustment itu kan terjadi antara tadi kan gini ya, antara akun home office di cabang, di buku cabang, dan akun branch di bukunya kantor pusat, itu kan harus senantiasa menunjukkan angka yang sama ya. Harus senantiasa menunjukkan angka yang sama. Nah, adjustment ini terjadi manakala apa? Manakala akun ini bisa jadi nanti pada suatu waktu ya, pada suatu waktu tidak menunjukkan angka yang sama ya. Jadi kantor pusat mengirim, contohnya misalkan gini, kenapa dia tidak sama? Contohnya misalkan yang pertama, nih ada beberapa ya, kantor pusat mengirim barang dagangan ke cabang
Jadi jurnalnya gimana? Kalau pusat mengirim barang dagangan, pusat akan mencatat apa namanya branch gitu ya, pada apa? Pada shipment to branch gitu kan ya. Tapi ternyata cabang belum terima gitu ya. Maka cabang belum melakukan pencatatan, artinya akun branch yang di kantor pusat tidak akan sama dengan akun home office yang ada di cabang. Begitu ya. Nah, kita lihat di sini. Maka kalau seperti ini akan dilakukan adjustment. Contoh misalkan di sini ya. Di sini pendebitan akun cabang tanpa kejadiannya adalah kenapa berbeda ya? Si siapa? Akun cabang itu didebet si pusat ya. Pendebetan akun cabang ini berarti di pusat, di HO ya. Kemudian tanpa pengkreditan akun HO, berarti di branch gitu ya. Contohnya yang tadi. Maka kalau ini ketemu, ya kita tinggal bikin adjustment sebagaimana jurnal yang harus dilakukan gitu ya, gampang sebenarnya. Contoh seperti ini, misalkan pusat mengirimkan barang dagangan sebesar 3.000 ya ke kantor cabang, tapi pada akhir periode barang dagangan tersebut belum sampai. Maka kalau ketemu, maka kita harus membuat adjustment yang dilakukan oleh cabang ya. Jadi adjustmentnya di cabang. Jurnal gimana ya? Tinggal dia jurnal, shipment from home office, kreditnya adalah home office. Bisa jadi yang kedua, kejadiannya adalah pengkreditan akun cabang ya. Di mana nih? Ini yang terjadi di HO. Home office sudah mengkreditkan akun cabang, tetapi si cabang belum melakukan pendebitan akun home office ya. Contohnya apa? Kantor pusat menerima uang ya, menerima uang dari pelanggan yang merupakan pelanggan yang terjadi di kantor cabang. Tapi si kantor cabang nggak tahu kalau pelanggannya tahu-tahu bayarnya ke kantor pusat. Ya. Sementara pada saat menerima uang, si kantor pusat sudah melakukan pengkreditan akun cabang, gitu ya. Kan dia terima apa? Cash pada branch gitu kan, ketika dia menerima uang ya, sebesar 750. Nah, ini belum melakukan jurnal. Ya kalau ketemu gini ya udah tinggal dia bikin jurnal, adjustment di cabang dengan cara di debit home office sebesar 750, kreditnya account receivable. Karena account receivable-nya terjadi di dia ya, maka dia hapus account receivable-nya. Yang ketiga ya, pendebetan akun kantor pusat ya. Berarti yang terjadi di cabang tanpa pengkreditan akun cabang. Ini berarti apa? Transaksinya di cabang ya yang melakukan transaksi, tapi kantor pusatnya nggak tahu. Cabang membeli contohnya peralatan sebesar 1.000. Pencatatan peralatan dilakukan oleh kantor pusat dan kantor pusat belum mendapatkan notifikasi kan. Ketika cabang membeli alat atau aset tetap, yang nyatet apa? Kantor pusat. Tapi pada saat beli kantor pusat belum dikasih tahu gitu ya. Jadi apa? Jadi si pusat belum melakukan pengkreditan akun branch, belum mencatat transaksi ini. Harusnya kan dia catat apa? Equipment ya, harusnya kan equipment pada branch ya. Nah ini belum dicatat. Maka kalau karena belum ya sudah tinggal dicatat di sini. Tinggal dia catat di sini di dalam adjustment-nya. Gitu ya. Nah yang keempat nggak ada contohnya, tapi ya kurang lebih sama seperti yang itu istrinya. Mengkredit akun kantor pusat tanpa terkait dengan debit rekening cabang gitu ya. Ini nanti kita cari ya, ini biar dapat aja. Sebenarnya intinya sama saja. Intinya adjustment itu adalah apabila gampangnya gini ya, apabila akun branch dan home office terlibat dalam sebuah transaksi tapi salah satu pihak belum mencatat. Maka itulah akan terjadi adjustment yang terjadi di dalam konteks akuntansi cabang ini. Nah, ini yang adjustment. Baik, ini ada ilustrasi contoh soal. Nanti silakan nanti dibaca ya. Sekalian nanti apa namanya? Latihannya seperti ini mirip persis ya. Nanti tinggal dilihat apa namanya? Ini seperti apa nih, ada jawabannya di bawah dan soalnya seperti apa nanti dikerjakan dan dikumpulkan ya. Ini saya skip. Nah, tadi adalah transaksi yang sifatnya umum ya antara hubungan cabang dan pusat ya dalam konteks itu. Nah, sekarang ada nggak nanti kira-kira special case di dalam hubungan cabang dan kantor pusat? Ada ya di sini ya kita lihat. Nah, ada special case ya kurang lebih ada apa namanya? Ada tiga special case yang terjadi dan sebenarnya biasa saja ya, nggak susah sama. Kayak special problems ya, susah nih enggak, gampang juga nih, tenang aja.
Nah, di samping hubungan biasa tadi yang sudah kita pelajari antara kantor pusat dan cabang, terdapat hubungan lain yang menimbulkan masalah akuntansi secara spesial. Nah, hubungan tersebut antara lain, yang pertama kan transfer kas antar cabang. Kalau ada transfer kas antar cabang, bisa juga transfer selain kas ya antar cabang. Jadi tidak ada di pusat, tapi yang bawahnya. Tapi itu atas apa sih mereka melakukan transfer? Mereka melakukan transfer sesuatu kan atas perintah pusat. Ya, bisa transfer barang juga antar cabang. Yang berikutnya lagi, yang ketiga adalah bisa jadi pengiriman barang dagangan dari pusat ke cabang, tetapi ini spesial case ya, tetapi harga yang difaktur itu tidak sesuai dengan harga perolehannya. Nah, secara normatif gimana? Cabang menerima barang atau menjual barang, cost-nya itu sama dengan ketika cost-nya sama dengan cost-nya si kantor pusat ya, cost atau harga perolehannya. Tapi di sini ternyata ditulis beda, dinaikin ya, di markup gitu. Nah, kita lihat ya satu-satu. Contoh ya, transfer kas ya antar cabang. Kita lihat contoh aja ya, ini sebenarnya gampang. Silahkan dibaca. Biasanya kegiatan cabang terbatas pada transaksi dengan pusat, tapi bisa jadi nanti, jadi biasa kan kalau transaksi itu kan pusat, cabang, orang luar, tapi bisa jadi pusat, cabang 1, cabang 2 gitu, bisa jadi terjadi seperti itu. Nah, daripada membuka akun khusus dengan cabang lainnya, cabang biasa menyelesaikan transaksi tersebut melalui akun kantor pusat. Jadi misalkan gini, jadi nanti ada tiga entitas akuntansi ya yang terlibat karena dia ada cabang 2-nya. Nah, ilustrasi misalkan cabang 1 mengirimkan uang sebesar 1.000 ke cabang 2. Maka transaksi ini oleh kantor pusat dia tinggal melakukan pengalihan saldo. Saldo apa? Saldo akun brand. Artinya apa? Dia akan menambah saldo akun branch 2 karena yang bertambah uangnya adalah branch 2 dan dia akan mengurangi saldo akun branch 1 karena uang di branch 1 akan berkurang. Tinggal bikin jurnal branch 2 di debit, branch 1 di kredit nih, jurnal seperti ini ya. Yang berikutnya ya. Lalu dalam transaksi ini si cabang 1 akan membuat jurnal apa? Dia akan melakukan penjurnalan, cash-nya berkurang ya, dia akan kirim ke branch 2. Cash-nya berkurang itu artinya apa? Modalnya home office berkurang sebesar 1.000. Maka dia debit home office sebesar 1.000. Nah, bagi cabang 2, dia menerima uang cash dan dia menambahkan akun home office-nya. Ya udah tinggal gini doang, ini gampang ya seperti ini. Nah, lalu bagaimana kalau barang dagangan yang ditransfer? Nah, di sini ada masalah terkait dengan freight-nya ya atau biaya angkutnya nih. Nah, kita lihat kantor pusat bisa memerintahkan satu cabang untuk mentransfer barang dagangan ke cabang yang lainnya. Yang menjadi masalah, siapa yang menanggung biaya pengangkutan? Biasanya ini ya, normalnya ini biaya angkut itu dibebankan ke cabang yang menerima barang. Coba di sini. Jadi nanti yang mencatat freight-nya itu adalah si cabang yang menerima, yang mencatat. Yang bayar boleh siapa aja ya, kalau yang bayar ya, tapi dia sebagai bebannya si cabang yang menerima. Nah, yang bayar bisa pusat, bisa sih cabangnya sendiri. Tapi biasanya yang bayar yang ngirimin. Tetapi yang mencatat sebagai freight atau expense adalah si yang menerima gitu ya. Meskipun demikian, cabang tersebut tidak boleh dibebani biaya pengangkutan yang berlebihan ya. Maksimal biaya yang menjadi tanggungannya adalah sebesar biaya pengiriman apabila dilakukan dari kantor pusat. Nah, ini apa sih maksudnya? Ya kita lihat contohnya ya, kita lihat di sini. Contoh ya, kantor pusat mengirimkan barang dagangan ke cabang 1 senilai 4.500. Jadi barangnya, inventorinya 4.500. Jadi ini pusat, ini brand 1 ya. Kirim seret barangnya sebesar 4.500. Dan ada biaya angkut sebesar 6.000 plus 6.000 lagi 600 ya. Freight-nya sebesar 600. Nah, beberapa hari kemudian ternyata barangnya jangan di sini deh, pindahin ke sini cabang 2, ke branch 2. Ya, dikirim ke branch 2. Tolong yang 4.500 dikirim ke branch 2 gitu ya dari perintah dari pusat gitu ya. Nah, di sini ternyata si cabang 1 ya. Cabang 1 membayar nih. Dia bayar sih nggak. Tadi saya bilang ya, yang bayar bisa siapa saja, tetapi bebannya yang mencatat si yang menerima gitu ya. Dia membayar sebesar freight-nya 450. Saya berbicara terkait dengan ongkos angkutnya. Oke ya, seperti ini.
Nah, ketika ini terjadi, ya maka eh, nanti beban biaya angkutnya berapa gitu ya, dari yang harus dicatat oleh si kantor cabang yang menerima barang gitu kan ya. Padahal ya kalau kita lihat totali biaya angkut kan 600 plus 4,5 ya. Berapa? 1050. Tetapi sebenarnya kalau dulunya ngirimnya dari pusat langsung ke B2 ke cabang 2 ya. B2 kayak apa gitu. Cabang 2 branch 2 ya. Maka dia sebenarnya biayanya hanya 650 padahal dia sudah total mengeluarkan 1050. Oke, itu maksudnya. Jadi nggak boleh nanti beban ini kan secara aturan 600 dan 4,5 ditanggung oleh cabang yang menerima. Yang menerima siapa? Yang menerima branch 2. Tetapi dia nggak boleh mencatat segitu. Kenapa? Karena maksimal yang boleh dia catat adalah ongkos angkut standar kalau dari pusat ke ke cabang 2 yang sebesar 650. Itu maksudnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat terus jurnalnya gimana gitu ya. Jurnalnya kita lihat sini. Nah, saat ngirim ya, saya kecilin dulu ya. Masih kelihatan nggak? Masih kelihatan? Masih, Pak. Ya. Uh, kalau suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Jelas. Ya. Oke ya. Nah, di sini kita lihat ada kejadian yang pertama yaitu ketika pusat mengirim ke brand 1. Ya. Nah, sekarang kita teman-teman perhatikan ini pembukuan kantor pusat, pembukuan cabang 1 ya. Nah, kan dia ngirimnya kan ke cabang 1, maka dia akan bikin jurnal brand 1 ya, brand 1 catat 5.100 ya. 5.100. Kenapa 5.100? Karena dia shipment-nya tuh atau nilai inventornya hanya sebesar ini ya. Nah, saya giniin 4.500. Sisanya dia bayar cash sebesar 600. Jadi apa namanya? Saat itu dia belum kepikiran itu merupakan inventorinya branch 2 gitu kan ya saat ini ya. Jadi dia pokoknya saya kirim ada apa? Ada barang nilainya 4,5, saya bayarin ongkos angkutnya 600 pusat. Oke, kata cabang 1 dia terima nih barangnya. Oke, saya terima, saya catat ya. Shipment from home office ini ya 450. Nah, di sini maksudnya ya. Yang ini menanggung beban menanggung itu artinya mengakui. Mengakui beban apa angkutnya siapa? Yang walaupun yang bayar si siapa si pusat ya, walaupun yang sekali lagi yang bayar si pusat tapi yang mencatat break in adalah si kantor cabang yang menerima. Ya seperti biasa kalau kita beli biaya angkutnya adalah yang menanggung kita ya. Maka dicatat sebesar 600. Ya jadi shipment from home office 4.500, break in sebesar 600 walaupun yang bayar si pusat, kemudian home office dia catat sebesar penjumlahan ini sebesar 5.100. Di sini kita lihat brand 1 dan home office di brand 1 akunnya nilainya atau saldonya sama. Ya sudah nggak ada masalah. Nah, berikutnya adalah ya apa? Si pusat ternyata berubah pikiran. Tolong kirimin apa namanya? Kemarin yang sudah saya kirim ke branch 2. Nah, ketika dia memerintahkan mengirim barang dagangan ini dari branch 1 ke branch 2, maka si pusat, ya ini si pusat ya, pusat akan mencatat ini. Yang pertama adalah shipment to branch satunya akan dialihkan ke shipment to branch 2. Jadi dia tutup, dia dapat ya 4.500, kemudian kreditnya shipment to branch 2 sebesar 4.500. Yang berikutnya ya, yang berikutnya tentu saja dia tutup juga ya apa namanya akun brand satunya ya yang muncul di sini dengan cara dia jadikan branch 2. Jadi branch 2 5.150 ya. Kemudian ini nah ini 400 nih yang tadi saya ceritakan. Si kita lihat ke branch 2 dulu, kantor cabang 2 nih, paling bawah coba lihat. Branch 2 ya, ketika dia menerima apa? Menerima barang dari kantor pusat, saya langsung ke branch 2 ya. Dia akan mencatat break in-nya tadi kan yang dibayar berapa totali? 1.100 1.050 tapi dia hanya mencatat sebesar 650 saja. Artinya apa? Artinya si pusat akan menanggung excess ya di sini ya sebesar 400 dari total apa? Total biaya angkut yang dilakukan.
Dari pusat ke brand 1, dari brand 1 ke brand 2 yang menjadi tadi kan apa? Aturannya adalah biaya angkut ditanggung oleh si atau dicatat oleh si penerima barang. Tetapi ternyata kelebihan. Berarti kelebihannya atau eksesnya dicatat oleh pusat. Makanya dia akan mencatat brand satunya ya di kredit sebesar 5.550 di mana 5.550 sama sebagaimana akun home office yang didebet oleh si kantor cabang 1 ya, sama ya seperti ini ya. Oke ya, ini agak rumit tapi ya gampang sih sebenarnya dipahami ya. Ya, karena ada 3 pihak yang terlibat atau 3 pihak yang mencatat, kantor pusat, brand 1 dan brand 2. Brand 1 ketika mengirim ke brand 2 home office, sebelum home office dia lihat, kita lihat shipment from office home office-nya di kredit sebesar 4.500 ini. Kemudian apalagi dia kurangi freight in ya, freight in yang sudah dia catat ini ya. Dia hapuskan juga di sini karena dia akan pindahkan ke intinya ya akan berpindah ke branch 2. Kemudian cash yang dia bayarkan untuk menambah untuk mengirimkan dari brand 1 ke brand 2 sebesar 450. Maka home office-nya sebesar 5.550 sama sebagaimana yang ada di kantor pusat ini. Nah, setelah itu si kantor cabang 2 ya biasa dia menerima shipment from home office, kemudian freight in-nya yang dicatat sebesar 650 dan home office-nya sebesar 550 di mana 5.150 ini sama sebagaimana akun branch 2 yang dicatat oleh si home office ya. Ini ya. Jelas ya, mudah-mudahan gampang kok ya, tenang saja ya. Ini gampang dipahami. Oh begitu ya. Ternyata enak juga ya memahami alur dari akun karena kita bisa mengerti secara proses bisnis yang terjadi itu seperti apa. Ada pertanyaan nggak sebelum yang terakhirnya di sini? Pak, saya izin tanya, Pak. Iya, silakan. Pak, berarti itu kan home office itu kan kayak akun equity ya, Pak? Karena nanti kalau dia dapat uang kan kasnya tetap dicatat kas pada home office gitu. Iya, betul. Saya masih nggak paham yang bagian pembukuan kantor cabang 1 yang itu, Pak, yang jurnal kedua. Berarti dia nanti mengakui barangnya itu sejumlah freight-nya totalnya dong, Pak. Saya nggak nyambung kok. Nanti kas yang keluar itu kas yang berasal dari pusat atau gimana, Pak? Atau sebenarnya kasnya itu tuh entah dari pusat atau dari cabangnya sendiri tuh digabung, Pak. Saya bingung. Yang ini ya berarti ya? Iya, Pak. Saya. Iya, Pak. Ini ya. Iya, ya. yang bayar tetap si siapa? Jadi ini kan yang kedua ini kan ketika si brand 1 ngirim barang ke brand 2. Ya. Berarti kan dia harus intinya kan dia nggak jadi nerima barang dari home office. Artinya apa? Artinya modalnya home office ini harus dia hapus gitu ya, yang 5.100. Ya, dihapus. Nah, kemudian apa lagi? Terus shipment from home office dan freight in-nya ini juga harus dihapus ya. Kan tinggal dia balik nih 5.100 ya. 5.100 ya. Tapi di sini jumlahnya 5.550 karena ada 4,5 yang dia bayarkan ini ya. Yang 4,5 ini kan. Jadi ini dulu, dia hapus yang ini dulu, yang warnanya awal. Nah ya, yang awal ini ya dihapus. Ya, Pak. Saya pakai warna apa nih? Hijau jelas nggak coba? Nggak jelas juga ya. Dihapus ini dulu ya. Pak. Kemudian kan kalau dipisah jurnalnya kan gini nih, kalau dipisah ya. Kalau jurnal ini dipisah, ya kita bisa pisah sih. Kalau jurnal ini kita pisah, ya jadi dia hapus ini, shipment dihapus di debit itu ya. Sama freight in gitu kan, dihapus di debit. Kreditnya apa? Terbalik ya, terbalik. Ini dihapus, ini dikredit. Ini debitnya adalah home office gitu ya. 5.100 tadi ya, 5.100. Kalau ini kita pisahkan seperti ini. Ini shipment-nya berapa? 4.500. Kemudian freight in-nya sebesar 600. Ya. Nah, kan seperti ini. Tapi dia ternyata membayar. Membayar apa? Membayar freight in yang merupakan bebannya home office gitu loh maksudnya. Ya. Ya kan? Yang sebesar 450. Maka dia bikin jurnal satu lagi. Ini jurnalnya sih digabung ya. Dia akan bikin jurnal satu lagi
Dia akan bikin jurnal satu lagi apa? Karena dia membayar beban yang merupakan tanggungan home office, kan dia catat cash-nya di kredit ya. Iya. 450. Terus kredit debitnya apa? Kredit debitnya dicatat sebagai pengurang ekuitasnya home office. Jadi home office-nya juga akan didebit sebesar 450. Maka kalau digabung kedua jurnal ini ya, jadi home office-nya ini akan terdebit sebesar 5.550. Berarti Seperti itu. Pak, maksudnya gini Pak, 400 karena dia kan totalnya yang si cabang 1 kan udah bayar 1.050 ya Pak. Padahal Ya. yang cabang 2 itu hanya mengakui 650. Nah, 400-nya itu tuh diambil dari ekuitas yang udah dikasih dari pusat gitu ya Pak maksudnya. Nah, yang bayar itu kan yang bayar kan yang 600 pusat. Nih ya, yang 600 yang bayar pusat nih. Ya, pusat. Ya. Tapi dia merupakan beban yang dicatat oleh cabang 1. Awalnya kan kayak gitu. Iya. Ya. Jadi ini sebuah beban, intinya ini ya, ini sebuah beban angkut yang merupakan bebannya si cabang 1 tetapi yang bayar pusat. Maka Ya. yang mencatat beban kan si cabang 1. Tapi kan nggak jadi. Nggak jadi maksudnya yang tidak jadi di kantor cabang di cabang 1. Maka ketika dia dikirimkan dari cabang 1 ke cabang 2, cabang 1 akan melakukan pendebetan menghapus seluruhnya nih seperti ini. Gitu ya. Oh iya. Nah, tapi ternyata seluruh biaya angkutnya 1.050 ya seluruhnya ya. 600 ke cabang 1 sama 4,5 dari cabang 1 ke cabang 2. Gitu ya maksudnya. Artinya apa? Artinya itu seluruh beban itu kan mereka sebagai satu kesatuan itu kan sudah mengeluarkan beban itu. Ya. Tapi si cabang ketika ini terjadi tadi kan patokannya apa? Total biaya angkut ditanggung oleh cabang yang menerima, ya. Ujung-ujungnya adalah yang mencatat freak in-nya adalah cabang yang menerima gitu maksudnya. Nah, kan ini total biayanya kan 1.050. Nah, cabang yang menerima ujungnya siapa? Ujungnya adalah si kantor cabang 2 ya kan? Padahal total biayanya sebesar 1.050, sorry. Ya. Total freak in. Entah itu siapa yang membayar ya, yang bayar bisa siapa saja kan, tinggal nanti kok saya yang bayar nggak apa-apa kalau kantor cabang 2 saya bayar 4,5 tapi kan saya mengurangi modalnya seperti mengembalikan modalnya si kantor pusat. Makanya ketika 4,5 ini dia catat, bayar dia kurangi home office-nya kan gitu. Sekali lagi bedakan antara siapa yang membayar dengan beban itu ditanggung oleh siapa gitu ya. Saya berbicara bebannya ditanggung oleh siapa dulu, bukan siapa yang membayar gitu ya. Nah, total bebannya 1.050. Nah, aturannya adalah beban itu secara aturan ditanggung oleh kantor cabang yang menerima barang. Nah, secara final ya ceritanya yang menerima barang adalah kantor cabang 2. Ya kan? Branch 2. Sementara beban yang keluar sebesar karena ada perputaran ya, jalurnya muter, beban angkut yang keluar adalah sebesar 1.050. Tetapi kalau beban 1.050 logikanya gini, kalau beban atau freak in ini dicatat sebesar 1.050 oleh kantor cabang 2, kira-kira kepala kantor cabangnya protes nggak gitu ya? Kok saya mencatat 1.050, nanti laba saya kurang. Kalau laba saya kurang apa? Bonus saya kurang kan kayak gitu kalau kepala kantor kan gitu ya. Maka ya saya nggak mau mencatat ya, atau secara bukan dia yang nggak mau tapi secara fairnya maka yang boleh dicatat oleh kantor cabang yang menerima barang adalah biaya normal apabila barang itu langsung dikirim dari pusat karena kewajibannya pusat yang apa? Yang mengirimkan barang tersebut ya kan? Jadi maksimal yang dicatat sebagai beban adalah sebesar biaya normal dari pusat ke cabang 2. Makanya di sini si cabang 2 hanya akan mencatat freak in-nya sebesar 650 ini. Gitu ya. Padahal apa? Total freak in-nya kan 1.050. Nah, terus yang sisanya 400-nya siapa yang menanggung? Nah, di sini kita kembali ke sini, si kantor pusat yang akan mencatat excess break on interbranch transfer sebesar 450 sebagai biaya yang diposisikan dicatat oleh si kantor pusat. Gitu maksudnya. Ini terkait dengan di mana beban tersebut dicatat. Ya, ini kan ada 3 entitas.
Tetapi terkait siapa yang bayarin bisa siapa saja antara mereka. Bisa seluruhnya pusat yang bayarin, atau sebagian dibayar pusat, sebagian dibayar oleh kantor cabang yang mengirim, gitu ya, atau dibayar oleh si branch 2 juga boleh, silahkan siapa saja. Nanti kan tinggal disesuaikan nanti akun yang terlibat di dalam pembayaran itu akan kita koreksi kan gitu. Jelas kira-kira, Sasa? Masih memahami, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, nanti sambil jalan ya, sambil nanti Ya, kita Pak. latihan, kita akan pahami. Jadi itu intinya ya. Itu. Kalau kita lihat 1005 kembali beban 1050 di sini akhirnya akan dicatat oleh yang merah ini kan pusat ya. Pusat sebesar 400, ujung-ujungnya ya, kemudian dicatat sebesar 6,5 oleh kantor cabang 2. Sementara break in di kantor cabang 1 hilang seluruhnya ya, jadi hilang. Tetapi karena kantor cabang 1 dia ada pengeluaran cash ya sebesar 4,5 gara-gara dalam tanda kutip kesalahan pengiriman ini, maka 4,5-nya ini akan dia kurangkan akun home office-nya ini ya, 4,5-nya. Makanya home office-nya ini jadi 5.100, ini ya ditambah dengan 4,5 di sini jadi 5.550. Itu dia. Oke, oke, kita istirahat dulu ya. Ya nanti habis sholat asar kita kembali lagi. Lanjut ke special case yang berikutnya yaitu apabila ada pengiriman barang di atas cost-nya atau dikirim dengan harga jual ecerannya ya. Saya tutup sementara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Coba kamera di-on-kan dulu. Baik, kita lanjutin dikit lagi ya. Special case yang berikutnya ini adalah kejadiannya apabila pengiriman barang dagangan ke cabang dengan harga di atas cost. Ya, oke. Ini silakan ya, ini baca kalimatnya panjang. Jadi bill atau fakturnya itu kan tadi ya konteksnya adalah cabang, pusat ya sama gitu kan ya. Kalau dia jual barang dari pusat maka harganya sesuai dengan harga yang dibeli oleh kantor pusat di cabang tersebut. Tapi dalam prakteknya nanti bisa saja di kantor pusat ketika dia melakukan pengiriman barang dagangan ke cabang dia mark up ya apa namanya harganya. Tujuannya apa nih ya untuk apa? Menutupi informasi laba ya, informasi yang lengkap tentang laba kantor cabang. Ya, jadi kan kalau cabang tahu total berapa cost dari barang yang dijual, maka secara transparan labanya segitu, labanya si kantor cabang, ya kan? Ini kantor cabang itu kan ditarget ya, makanya dia harus tahu labanya berapa. Tapi kalau harganya sudah di markup oleh kantor pusat, maka laba yang dilaporkan oleh cabang itu tidak mencerminkan nilai laba yang sesungguhnya, gitu ya. Ya, jadi menutupi ya laba yang sebenarnya dari pegawai kantor. Itu contoh apa tujuannya. Atau bisa juga untuk sebagai alat untuk membagi beban pembelian ya dan penanganan barang dagangan juga biaya-biaya lain yang berkaitan dengan hubungan kantor pusat dan cabang. Bisa juga seperti itu. Jadi cost-nya beban pembelian itu dibagi antara pusat dengan cabang bisa juga karena sebagian dibebankan kepada si kantor cabang ya. Nah, di cabang ini pada saat menerima kan dia akan mencatat harga yang tertera pada bill-nya ya atau faktur. Ya. Kemudian kalau tagihannya melebihi cost-nya, maka labanya dihitung oleh cabang. Maka kalau pelunasannya maksudnya ya, pelunasan itu kan akan lebih dari cost yang dicatat oleh cabang, maka selisihnya itu merupakan laba di mana laba tersebut lebih kecil dari yang sesungguhnya kan gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ntar kita lihat ya. Ini ceritanya seperti ini ya. Nah, nanti pada prakteknya, nanti akhirnya ya, inventory yang jadi akibatnya nih, inventory yang dilaporkan oleh cabang akan dilaporkan dengan angka yang lebih tinggi. Nah, ini seperti unrealized profit ya, seperti yang kita pelajari pada saat inventory dari induk dijual kepada anak, itu kan sudah ada marginnya kan gitu. Nah, di sini nanti dia harus mengakui, kantor pusat harus mencatat, melakukan treatment terkait dengan selisih nilai ini. Kita lihat contohnya di sini ya. Misalkan barang dagangan yang diperoleh dengan harga 10.000 diperoleh atau dikirimkan oleh kantor pusat ke cabang dengan mark ya di mark sebesar 20% atau dikirim dengan harga 12.000 gitu ya. Maka transaksi ini kan dicatat oleh si home office pusat branch dicatat sebesar 12 sebesar nilai barang yang sudah di markup. Tapi kreditnya adalah shipment to branch-nya sebesar 10.000 tapi dia akan mengakui adanya unrealized profit ya yang dikirim kepada cabang sebesar 2.000. Yang tahu si home office, cabangnya nggak tahu gitu ya. Cabangnya tahunya apa? Shipment from home office sesuai dengan faktur sebesar 12.000, kemudian home office-nya dicatat sebesar 12.000 gitu ya. Nah, pada akhir periode ternyata barang ini ya di branch ya tinggal 8.400. Artinya terjual sebesar 3.600 gitu ya. Nah, di sini kan sudah mengandung markup sebesar 20%. Kalau kita cari berapakah nilai cost sesungguhnya, maka inventory yang di cabang ini sebenarnya hanya sebesar 7.000, bukan 8.400 ya. Jadi ada sisanya markup sebesar berapa tuh? 1.400 ya. Dan COGS-nya ini yang 3.600 harusnya sebesar berapa? Hanya sebesar 3.000 saja. Artinya 3.600 dikurangi 3.000 artinya kan COGS berarti harusnya COGS-nya si cabang sebesar 3.000 bukan 3.600. Artinya
labanya atau income-nya cabang terlalu kecil sebesar 600 gitu ya. Maka tugasnya si pusat menaikkan laba sebesar 600 gitu ya, labanya cabang. Nah, jadi jurnalnya seperti ini nantinya ya. Kejadiannya adalah ketika si cabang sudah selesai melaporkan transaksinya, misalkan di sini ada contoh total laba yang dilaporkan cabang sebesar 5.000. Tadi ada apa? Ada ternyata 5.000 ini dia under value atau understatement sebesar 600 tadi ya. Karena inventorinya dinaikin oleh si pusat. Ya, yang terjual 3.000 ya, tapi dicatat oleh cabang 3.600 ya COGS-nya. Nah, tapi tetap ya si cabang melaporkan sesuai dengan yang dia terima dari pusat. Dia akan mencatat labanya ini sebesar 5.000 dan dia lakukan penutupan income summary-nya dia. Kemudian dia tambahkan akun home office-nya, ekuitasnya si pusat di cabang sebesar 5.000. Nah, si pusat akan mencatat ini ya sebagaimana apa yang dicatat oleh cabang. Dia catat ini seperti ini ya, yang paling atas dulu ya. Brands ya, investment in brands atau brand saja sebesar 5.000, kemudian brand income-nya sebesar 5.000. Tapi tugas dia harus melakukan adjustment terkait dengan tadi dia sudah nutup-nutupin gitu ya. Dia akan mencatat apa? Unrealized profit-nya dikurangi dulu. Sudah menjadi profit ya. Jadi unrealized profit yang 600 dikurangi yang tadi, yang ini, yang 2.000 ini, karena sudah terrealisasi 600, maka dia kurangi dan dia jadikan branch income sebesar 600. Wah, nanti ketahuan dong belakang itu ya. Nah, kemudian berikutnya ya, kedua hal ini branch income-nya dia tinggal dia tutup saja sebesar 5.600. Jumlah 5.000 dan 600-nya. Oke, ini kalau apa? Kalau dijual atau dikirim lebih tinggi di atas cost-nya. Kalau pada harga jual ecerannya sebenarnya sama saja, karena kan di atas juga ya. Kalau dia barang dagangan dikirim oleh pusat, kemudian di fakturnya ditulis sebesar harga ecerannya, artinya apa? Nanti si cabang ya tidak akan mendapat income, ya kan ya? Karena apa? COGS-nya sama dengan sales-nya kan? Kantor pusat di sini. Akhirnya apa di sini? COGS-nya sama dengan sales-nya. Jadi di bawah di sini ya. Kalau barang dagangan ditagihkan pada harga jual ecerannya, maka harga pokok barang yang dijual COGS akan sama dengan sales-nya. Jadi nggak ada untung. Artinya apa? Nanti secara keseluruhan laporan laba ruginya cabang akan menunjukkan rugi ya. Menunjukkan rugi di sini sebesar biaya operasi yang dilakukan oleh atau yang dicatat atau yang dikeluarkan oleh si kantor cabang gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Terus bagaimana accounting-nya? Accounting-nya sama ya seperti yang sudah kita pelajari di atas. Prosedur pencatatan pengiriman barang pada harga jual eceran sama dengan pengiriman barang di atas harga cost ya. Cuma bedanya tadi ya nggak ada ruginya. Nggak ada keuntungannya, pasti rugi dia. Nah, sekarang gini, kita lihat bagaimana laporan keuangan itu akan digabungkan oleh pusat ya. Ini kita lihat sini contohnya. Nah, masih kelihatan ya? Nah, kita lihat, teman-teman lihat di sini. Di atasnya adalah SOFV-nya home office, di bawah SOFV-nya branch. Nah, nanti kan dia akan gabung nih oleh si pusat, ya. Laporan keuangan ini SOFV-nya ya. Kita lihat seperti ini contohnya. Di home office ada cash, account receivable, merchandise inventory, dan contohnya di sini dia ada unrealized intercompany profit. Atau ada efek ini ya, efek barang dagangan yang dikirim ke kantor cabang pada harga selain cost. Jadi excess, ada kelebihan. Maka di sini muncul ya, di mana di SOFP-nya si home office muncul adanya unrealized profit ya, unrealized intercompany inventory profit sebesar 5.000 contohnya di sini. Ya, dia akan langsung mengurangi di dalam laporan keuangan terpisahnya si home office akan langsung mengurangi akun home office ya, maka di sini sebesar 73.500. Di sisi kreditnya ada account payable 40, capital stock dan RA. Nah, kemudian kita lihat di SOFV-nya brand ada cash, account receivable, merchandise inventory, kemudian ada equipment dan seterusnya ya. Maka total seperti ini dan di sini ada account payable sama di sini ekuitasnya home office tadi ya. Kalau si home office kan ekuitasnya capital stock sama RA, kalau si brand home office.
Nah, home office ini akan sama dengan branch gitu ya. Akan sama dengan branch. Kalau sudah di-adjust ya, ini kan contohnya sudah di-adjust. Nah, kalau belum sama ya di-adjust dulu baru dilakukan penyesuaian. Ya, baru dilakukan penyusunan laporan SOFP. Nah, terus kita gabung ya sudah, tinggal kita gabung 25 tambah 10 sama dengan 35 ya cash. Kemudian 60 tambah 20 sama dengan 80 ya. Ini account receivable. Kemudian inventory merchandise 100 tambah 140 harusnya berapa? 100 tambah 45. 145. Tapi di sini kita ada informasi ada 5.000 ya. Apa? Overstatement pencatatan inventory di mana di branch. Ya, harusnya ini kan hanya 40. Di sini ada 5.000, harusnya 40. Berarti nilai merchandise inventory-nya kita koreksi sekarang menjadi hanya 140.000. Nah, kemudian apa? Di sini equipment-nya tinggal ditambahkan dengan akumulasinya ya. 18 tambah berapa? Tambah 13, 31.500 ya. Nah, terus bagian kredit account payable 40 tambah 10, 50. Kemudian capital stock di sini nggak ada di branch, maka langsung turun 200. RE 3.600, 3.600. Sekarang brand home office-nya dikemanain? Ya sudah, dia sebagai akun yang kita eliminir. Ya, karena dia bersifat resiprokal. Kita eliminir dengan apa? Dia akan kita eliminasi dengan akun branch ini nantinya. Selesai ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan kalau yang ada ingin tanyakan. 5 menit. Ya kalau nggak ada langsung latihan aja. Oke, langsung aja ya lihat LMS-nya ya. Kita latihan nanti di sini 15.53. Ya saya beri waktu 1 jam ya, sampai jam 5 lah ya, sampai jam 17.00 ya untuk mengerjakan latihan yang saya kirim di LMS-nya. Baik, sampai ketemu ya pekan depan. Silakan setelah ini lihat LMS-nya, dikerjakan seperti biasa, kemudian di-upload ya di situ juga. Oke, saya akhiri ya pertemuan kita pada sore hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat sore, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.